gawe dari pandang gawe loft ning tengah hutan. Di foto diunggah ning medsos. Wah, super klasik. Dengan biaya 32 juta kemarin pas lebaran 2 bulan itu pendapatannya itu saja pun berikan poin loh, lumayan loh. Investasinya 32 juta, pendapatannya 2 bulan sudah 60 juta. Nah, jadi berinvestasi itu tidak harus berpikir yang besar-besar, Pak. Sederhana pun itu bisa, gitu loh. Begitu udah jadi langsung blow up melalui media sosial. Allah itu udah penasaran biasa. Yo ngomong kan ngaten. Jadi saya setuju. Makanya kalau saya ingin ngajak, ayo BUMDes yang sudah terbentuk ini supaya muncul inspirasi-inspirasi, kita ketemu. Sering-sering ketemu, ngobrol bareng, bicara masa depan. Betul. Supaya nanti muncul ide-ide baru, apa yang bisa digarap, apa yang bisa digarap. Sambil kita merencanakan kawasan Kebonarung. Kawasan Kebonarung ke depan mau kita bentuk. Ngerti nggih Pak nggih? Setuju Pak? Sip. Terus yang wonten meleh, nek pun mawon iki mungkin masih ada narasumber yang lain. Nanti sambil jalan kita dampingi Pak. Siap. Karena dia nomor HP-nya nanti ya saya sebut 081 567 4561. Nomornya nggak berubah-ubah sejak tahun 2000 Pak. Setiap biasanya ini anggota kami itu sampai dicurigai masalah. Ngerti nggih Pak nggih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ji sudah memberikan pencerahan dari 2 pertanyaan. Untuk yang lain sabar menunggu ya, karena waktu langsung aja kita injakkan ke materi atau session berikutnya, yaitu materi tentang penggali visi-misi dan potensi dari beliau Bapak Dr. Andes Fajar Sudarwo MSc dari Departemen PSDK. PSDK itu singkatan dari Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Kebetulan beliau juga mengajar di UGM juga. Apa tentang materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jarwo atau yang terkenal dengan Kang Jarwo, silahkan kita simak bareng-bareng. Moga Bapak Jarwo. Mas Teguh, terjun, Mas Haji, Bapak Ibu Kepala Desa, Pamong Desa ya? Ini tidak cuma Kepala Desa ya? Ada Pamongnya? Ada. Perangkat desa. Memang kalau kerjasama dengan investor, kebetulan saya mendampingi beberapa BUMDes. Kalau Mas Haji ahli yang kecil, saya nggak mau mendampingi yang kecil, nggak ketularan. Nggak, dia memang ahlinya dulu. Kalau ngajak kerjasama, itu para investor sebenarnya tidak cuma para investor, tidak cuma investor. Orang pacaran saja itu, saya cucunya 3, sehingga saya hafal itu orang pacaran. Itu dia mau menerima itu tidak cuma cinta, tapi apa sih masa depannya. Salah satu yang lagi saya create ini di wilayah Purwokerto, karena saya orang Banyumas. Nggih ngapa? Itu kerjasama dalam hal wisata. Wisatanya apa? Kenapa Korea bisa menggandeng Korea dengan 5 triliun? Itu ternyata waktu itu diskusi dengan saya.
itu dia kita punya ide begini. Di dunia itu banyak orang kaya punya anak yang maaf saja itu punya kelebihan khusus, dan setiap orang terhadap anak itu pengen menyenangkan dan membahagiakan. Nah, wong sugih-sugih terutama negara-negara yang lagi masuk ke wilayah growth seperti Thailand, Korea, Cina, termasuk Indonesia. Ini kan lagi masanya wong pada seneng dolan. Zaman saya kecil itu namanya orang piknik itu jarang sekali. Sekarang itu setiap orang itu pengen piknik dan menyenangkan anak. Dan ketika menyenangkan anak, ketika anaknya tidak punya kelebihan khusus, seperti kelebihan khusus dalam melihat, dia hanya bisa melihat dengan batin, tidak bisa melihat dengan mata. Punya kelebihan, dia mampu mendengar tidak harus dengan telinga. Dia mempunyai kelebihan jalan tidak harus dengan kaki. Kelebihan-kelebihan itu, kekhususan-kekhususan itu belum ada tempatnya untuk menyenangkan. Oleh karena itu kita membuat namanya wisata inklusi. Dan wisata inklusi itu memang wisata yang bisa dinikmati semua orang yang termasuk berkebutuhan khusus. Baru cita-cita ide. Ternyata banyak respon dari para investor. Akhirnya 2 bulan yang lalu kita MOU, kita kerjasama dengan Korea itu menjadi 4 triliun. Saya akan ngomong apa? Semua orang itu, jangankan orang, negara saja itu akan bubar ketika tidak mempunyai noyo genggong. Pernah dengar itu pasti? Sabdo Palon. Noyo genggong dan ada namanya Sabdo Palon. Itu pernah dibikin hoax oleh para penulis-penulis yang diprovokasi oleh Belanda bahwa Noyo Genggong Sabdo Palon itu adalah sosok Raja Jin. Itu sebetulnya adalah penyesalan yang luar biasa. Apa Sabdo Palon? Apa Noyo Genggong? Itu bukan orang. Noyo itu pandangan ke depan, itu Noyo. Genggong itu kondisi yang sangat dirindukan. Noyo pandangan ke depan. Genggong itu kondisi yang sangat dirindukan. Sabdo itu kata-kata, Palon itu kunci. Sebetulnya itu LPJMD. GBHN kalau negara. Kalau keluarga, ya masa depan keluarga. Mau contoh untuk keluarga. Ini untuk bapak-bapak senior yang usia saya itu kredonya begini. Jangan sekali-kali dengan punya anak, punya cucu, masanya sekolah langsung disekolahkan. Orang gimana itu? Sebelum disekolahkan, didik dulu agar dia punya cita-cita, pandangan masa depan yang dia rindukan. Sangat penting. Jenengan juga langsung disekolahkan, itu akan mendapat neraka dunia. Karena apa? Anak akan menangkap bahwa yang butuh sekolah dari berapa itu. Nah, orang percaya memakai. Aku belum sekolah dulu, asal ditunggoni. Gimana? Sehingga di PAUD, di TK, bahkan di SD banyak ibu delok tunggoni anak. Yang kedua, naik lagi. Noyo genggong itu berasal dari mana? Kalau cara barat itu kan masuk rencana strategis. Peter Drucker itu mengatakan begini. Itu kan berangkatnya dari angkatan laut itu. Jangan sekali-kali nahkoda itu, kapten kapal, menyuruh anak buahnya untuk langsung membuat kapal
mengumpulkan bahan, membuat itu nggak akan jadi kapalnya hebat. Paling kapal-kapalan. Tapi didiklah dulu anak buahnya itu untuk merindukan luasnya lautan. Begitu rindu terhadap luasnya lautan, dia akan membuat perahu yang bisa mengagumi lautan. Itu kredonya Noe Bingung seperti itu. Oleh karena itu, jenengan itu buat BUM guys, asal operator BPL tak sembah menjadi paling politik itu. Dan sing jenenge tiru-tiru itu Bapak Ibu. Menurut ilmu rezeki itu nggak bisa. Jenengan merubah ke bakso, terus penghasilannya cukup untuk sekolah. Jenengan iso tiru gawe bakul jadi bakul bakso, tapi tidak bisa niru pendapatannya. Percaya monggo, ora percaya monggo. Dan saya sekarang kalau pengelola sekolah Pawiatan Pamong Yogyakarta di bawah Sultan sendiri. Yang jenengan harap ikut silakan. Itu Pawiatan Pamong itu membalikan bahwa Pamong itu adalah guru uripe manusia. Sama jenengan gawe balai desa. Yo wis balai desa kapan nggo isine jin setan. Untuk apa balai desa? Karena nggak pernah dirindukan. Beda sama masjid. Masjid itu sebelum masjid gawe Pak, orang itu sudah dididik oleh para agama merindukan. Sehingga apa? Jenengan periksa gawe masjid. Pernah pemerintah bantu? Ya memang bantu terus sedikit. Atau bahkan dulu PMR nggak boleh ya. Oleh karena itu manusia itu yang paling penting adalah loyalty. Persoalan kata-kata kuncinya koyoko itu bisa kita rumuskan yang mudah di sini. Ini mulai dari keluarga sampai negara. Bangsa Indonesia akan hancur ketika reformasi GBHM itu dihilangkan. Makanya ketika kami diskusi dengan kawan-kawan yang punya kebijakan publik, bangsa ini harus cepatnya kembali punya GBHM lagi. Kalau tidak, dulu pernah namanya kerajaan Brawijaya itu besar sekali, itu musnah goro-goro katanya disosokkan, ditinggal oleh Genggong dan Sabdo Pak.